Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fresti Lorenzo Kusunggu dari kelas manajemen B. Di sini saya akan membahas siklus akuntansi dan saya akan membacakan soalnya yang pertama. Nomor 1. Tanggal 1, Hartono menambah modal sebesar 2.000 ke kas bisnisnya. Jadi, akun yang dipakai untuk tanggal 1 ini yaitu kas dan modal. Kas bertambah di debit sebesar 2.000, modal bertambah di kredit sebesar 2.000. Nomor 2. Pada tanggal 2, memperoleh pembayaran dari PT Amartaro atas jasa pembuatan software bulan lalu sebesar 5.000. Jadi, PT Amartaro berutang kepada Hartono bulan lalu dan akan membayarnya sekarang sebesar 5.000. Jadi akun yang dipakai untuk nomor 2 ini yaitu kas dan piutang usaha. Kas bertambah di debit sebesar 5.000 dan piutang bertambah di kredit sebesar 5.000. Nomor 3. Pada tanggal 2, Hartono membayar CV Dataku Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube 300. Jadi, akun yang dipakai yaitu beban peliputan profil bisnis bertambah di kredit debit sebesar 300 dan kas berkurang di kredit sebesar 300. Nomor 4. Pada tanggal 2, Hartono membeli paket kuota internet untuk kebutuhan handphone kantor jika ada aktivitas di luar kantor sebesar 70, sekaligus membeli berbagai kebutuhan kantor lain-lain seperti pewangi ruangan, tisu, permen, air mineral untuk kenyamanan tamu sebesar 30. Jadi, akun yang dipakai yaitu beban kantor bertambah di debit sebesar 70, beban lain-lain bertambah di debit sebesar 30, dan kas berkurang di kredit sebesar 100. Nomor 5. Pada tanggal 2, Hartono membayar sewa kantor 1 bulan untuk bulan Oktober sebesar 100. Jadi, akun yang dipakai yaitu beban sewa kantor. Beban sewa kantor bertambah di debit 300, sedangkan kas berkurang di kredit sebesar 100. Nomor 6. Tanggal 3 bulan 10, Hartono merekrut Sikandar sebagai marketing, kesepakatan gaji sebesar 200 per bulan, pembayaran setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan 50%, dan sisanya dibayar pada setiap akhir bulan. Jadi yang nomor 6 ini tidak ada transaksi yang dilakukan karena pada tanggal 6 ini tidak ada transaksi yang terjadi dan cuman diberitahu doang dan belum ada dilakukan. Nomor 7. Tanggal 3, Hartono membayar sewa kendaraan dari 2 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021 untuk mempermudah segala mobilisasi bisnis sebesar 1.200. Jadi, akun yang dipakai yaitu sewa peralatan dibayar di muka, di kredit, di debit sebesar 1.200, sedangkan dia mengeluarkan uang. Jadi, kasnya itu berkurang di kredit sebesar 1.200. Nomor 8. Tanggal 4, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Jadi, Hartono itu memperoleh pembayaran pada bulan Oktober dan November 2020 untuk jasa pembuatan web dari PT Rindang Sejahtera sebesar 4.000. Jadi karena dia mendapatkan uang, jadi akun yang dipakai yaitu kas bertambah di debit sebesar 4.000 dan pendapatan diterima di muka bertambah sebesar 4.000. 9. Tanggal 6
Hartono membeli komputer untuk peralatan kantor sebagai pendukung usaha sebesar 1.000 secara kredit. Jadi akun yang dipakai yaitu peralatan kantor sebesar 1.000 di debit dan utang usaha sebesar 1.000 di kredit. Tanggal 7 Hartono membayar biaya iklan di Facebook Ads sebagai promosi sebesar 100. Jadi akun yang dipakai yaitu beban iklan sebesar 100 dan kas berkurang sebesar 100 di kredit. Tanggal 8 Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Jadi akun yang dipakai yaitu beban iklan sebesar 100 di debit dan kas sebesar 100 di kredit. Tanggal 8 Hartono membayar biaya iklan di Instagram guna mempromosikan bisnisnya sebesar 300. Jadi akun yang dipakai yaitu beban iklan sebesar 300 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 300. 12 Tanggal 9 Hartono sepakat untuk memberikan jasa terkait pembuatan web kepada PT Kejayaan Astra. Total harga jasa sebesar 10.000 yang dibayarkan 2 tahap sebesar 8.000 dibayarkan pada saat itu juga dan sisanya bulan depan. Jadi akun yang dipakai yaitu kas bertambah di debit sebesar 8.000, piutang usaha bertambah di debit sebesar 2.000, pendapatan jasa pembuatan web bertambah di kredit sebesar 10.000. 13 Tanggal 10 Hartono membayar kepada CP Detako Abadi secara tunai atas peliputan profil bisnisnya untuk mengisi konten YouTube sebesar 200. Jadi akun yang dipakai yaitu beban peliputan profil bisnis bertambah di debit sebesar 200 dan kas berkurang di kredit sebesar 200. 11 Oktober Hartono menyetor uang 7.000 kepada kas perusahaan karena telah menyelesaikan jasa pembuatan PT Ultima Group. Jadi akun yang dipakai yaitu kas sebesar 7.000 di debit, pendapatan jasa pembuatan software sebesar 7.000 di kredit. Tanggal 12 Hartono membayar sewa platform virtual meeting Zoom kepada CP Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Jadi akun yang dipakai yaitu beban peliputan profil bisnis di debit sebesar 200 dan kas di kredit sebesar 200. 15 Tanggal 12 Hartono membayar sewa platform virtual meeting group meeting Zoom kepada CP Zoom Store sebesar 200 selama bulan Oktober. Jadi akun yang dipakai yaitu beban gaji sebesar 150, kas sebesar 150. 16 Tanggal 15 Hartono membayar gaji tim promosi yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020. Selain itu gaji security kantor juga dibayar sebesar 50. Jadi akun yang dipakai yaitu kas sebesar 10.000 di debit, pendapatan jasa pembuatan web sebesar 10.000 di kredit. Tanggal 20 Hartono membayar hutang beli kertas yang dibuat pada bulan September sebesar 300. Jadi akun yang dipakai yaitu hutang usaha di debit sebesar 300, kas sebesar di kredit, kas berkurang di kredit sebesar 300. Tanggal 23 Hartono menerima proyek dari jasa pembuatan web sebesar 5.000 dari PT Garuda Kinko. Proyek telah dibayarkan sebesar 3.000, namun sisanya dibayar bulan depan. Jadi akun yang dipakai yaitu kas bertambah di debit sebesar 3.000, piutang usaha bertambah di debit sebesar 2.000, pendapatan jasa pembuatan web di kredit sebesar 5.000. Tanggal 25 Hartono membayar pembelian kuota internet untuk handphone kantor sebesar 200 dan juga membeli lain-lain seperti makanan kecil, tisu toilet, pewangi WC sebesar 100. Jadi akun yang dipakai yaitu beban internet kantor sebesar 200, beban lain-lain
sebesar 100 di debit dan kas berkurang sebesar 300. 28 Oktober, Hartono membayar tagihan listrik, air, dan WiFi kantor sebesar 400. Jadi akun yang dipakai yaitu beban listrik, air, internet sebesar 400 di debit dan kas di kredit sebesar 400. Tanggal 30, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayar sebesar 50. Jadi akun yang dipakai yaitu beban gaji sebesar 150 dan kas di kredit sebesar 150. Tanggal 30, Hartono membayar gaji bulanan karyawan marketing yang direkrut pada tanggal 3 Oktober 2020 dan gaji petugas security kantor juga dibayar sebesar 50. Jadi akun yang dipakai yaitu beban gaji sebesar 150 di debit dan kas 150 di kredit. Tanggal 30 Oktober, Hartono menerima pembayaran sebesar 4.000 atas penyelesaian pembuatan software PT Lintang Kejayaan. Jadi akun yang dipakai yaitu kas bertambah di debit sebesar 4.000, pendapatan jasa pembuatan software bertambah di kredit sebesar 4.000. Tanggal 30 Oktober, Hartono membeli secara kredit perlengkapan kantor seperti tinta, kertas, dan materai sebesar 500. Jadi akun yang dipakai yaitu perlengkapan kantor bertambah di debit sebesar 500, utang usaha bertambah di kredit sebesar 500. Yang terakhir, tanggal 31, Hartono ingin membeli mobil pribadi dan mengambil uang di rumah webcom sebesar 1.500. Jadi akun yang dipakai yaitu pres sebesar 100.500 di debit dan kas berkurang di kredit sebesar 1.500. Buku besar itu adalah pengelompokan akun-akun. Jadi 6 akun kas, saldo awalnya itu 9.000 dan saldo akhirnya itu 46.700. 6 akun piutang usaha, saldo awalnya itu 6.000 dan saldo akhirnya itu 5.000. Perlengkapan, saldo awal 50 dan saldo akhir 550. Akun sewa peralatan ibarat muka, saldo awalnya tidak ada dan saldo akhirnya itu 1.200. Akun peralatan kantor, saldo awalnya tidak ada dan saldo akhirnya itu 1.000. Akumulasi depresiasi kantor tidak ada. Utang usaha, saldo awalnya itu di kredit sebesar 300 dan saldo akhirnya itu sebesar 1.500 di kredit. Nama akun utang gaji tidak ada saldo. Akun pendapatan diterima di muka, saldo awalnya tidak ada dan saldo akhirnya 4.000. Beban yang masih harus dibayar itu saldonya tidak ada. Modal, saldo awalnya itu 14.820, saldo akhirnya itu 16.820. Prive itu saldo awalnya 300, saldo akhirnya itu 1.800. Akun pendapatan jasa pembuatan software, saldo awalnya itu di kredit sebesar 1.300 dan saldo akhirnya itu di kredit sebesar 12.300. Akun pendapatan jasa pembuatan web, saldo awalnya itu di kredit sebesar 4.000 dan saldo akhirnya itu sebesar 29.000. Beban peliputan profil bisnis, saldo awalnya itu di debit sebesar 1.340 dan saldo akhirnya itu 1.840. Beban sewa kantor di debit sebesar 1.000 dan saldo akhirnya itu 1.100. Beban sewa platform virtual, saldo awalnya itu 800, saldo akhirnya itu 1.000. Beban sewa peralatan tidak ada saldo. Nama akun beban gaji, saldo awalnya itu sebesar 400 dan saldo akhirnya itu sebesar 700. Akun beban listrik, air, internet, saldo awalnya itu 350, saldo akhirnya itu sebesar 750. Akun beban perlengkapan, saldo awalnya itu 180 dan saldo akhirnya juga 180. Akun beban iklan, saldo awalnya itu 750 dan saldo akhirnya itu sebesar 1.150. Beban internet kantor, saldo awalnya itu tidak ada dan saldo akhirnya itu sebesar 270. Beban depresiasi peralatan kantor, saldonya tidak ada. Yang terakhir beban lain-lain, saldo awalnya itu 250 dan saldo akhirnya itu sebesar 380. Kemudian kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu adalah neraca saldo yang pertama, kas di debit sebesar 46.700, piutang usaha sebesar 5.000 di debit, perlengkapan 5.500 di debit,
sewa peralatan dibayar di muka sebesar 1.200 di debit, peralatan kantor sebesar 1.000 di debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor tidak ada, utang usaha sebesar 1.500 di kredit, utang gaji tidak ada, pendapatan diterima di muka sebesar 4.000 di kredit, beban yang masih harus dibayar tidak ada, modal 16.820 di kredit, prep 1.800 di debit, pendapatan jasa pembuatan software sebesar 12.300 di kredit, pendapatan jasa pembuatan web sebesar 29.000 di kredit, beban peliputan profil bisnis sebesar 1.840 sebesar di debit, beban sewa kantor 1.100 di debit, beban sewa platform virtual sebesar 1.000 di debit, beban sewa peralatan tidak ada, beban gaji sebesar 700 di debit, beban listrik air internet sebesar 750 di debit, beban perlengkapan sebesar 180 di debit, beban iklan sebesar 1.150 di debit, beban internet kantor sebesar 270 di debit, beban depresiasi peralatan kantor tidak ada, beban lain-lain sebesar 380. Totalnya itu 600, di debit itu 63.620 dan di kredit 63.620 dan hasilnya balance. Selanjutnya masuk ke jurnal penyesuaian. Pada tanggal 31 beban perlengkapan, tanggal 1 informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Jadi beban perlengkapan itu awalnya itu 500 dan dikurangi dengan 200, yang tersisa 200 yaitu hasilnya 350. Jadi akun yang dipakai adalah beban perlengkapan di debit sebesar 350, perlengkapan sebesar 350 di kredit. Nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Jadi sewa kendaraan itu sisanya 1.200 dan sudah dipakai 1 bulan, yang dikurangi dengan 1.100 jadi hasilnya 100. Jadi akun yang dipakai yaitu beban sewa peralatan di debit sebesar 100, sewa peralatan dibayar di muka di kredit sebesar 100. Petugas nomor 3, tanggal 4 Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November 2020 dari PT Rindang Sejahtera, namun Roberto baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Jadi akun yang dipakai yaitu pendapatan diterima di muka sebesar 2.000, pendapatan jasa pembuatan web sebesar 2.000 di kredit. Keempat, petugas security diajak lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Antana sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayar awal bulan sebesar 50. Jadi akun yang dipakai yaitu beban gaji sebesar 50 dan utang gaji di kredit sebesar 50. 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 yang akan dibayar bulan depan. Jadi akun yang dipakai yaitu beban listrik, air, internet di debit sebesar 100 dan beban yang masih harus dibayar itu di kredit sebesar 100. Yang keenam, sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala, janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Jadi akun yang dipakai yaitu piutang usaha sebesar 5.000, pendapatan jasa pembuatan web sebesar 5.000 di kredit. Yang terakhir, komputer yang telah dibeli bulan ini perkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung besar penyusutan dengan nilai sisa 40. Akun yang dipakai yaitu beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20. Selanjutnya buku besar terupdate. Sama seperti buku besar sebelumnya. Cumannya bedanya itu ini buku besarnya sudah diupdate karena sudah diperbaiki dimasukkan dari akun-akun yang sebelumnya belum ada menjadi yang sudah ada, dan dibedakan kayak seperti kas ke kas, piutang ke piutang, beban ke beban. Kasnya kan saldo sebelumnya itu 9.000 dan saldo akhirnya itu 46.700. Yang kedua itu piutang usaha, saldo awalnya itu 6.000 dan saldo akhirnya itu 10.000. Yang ketiga itu perlengkapan, saldo awalnya itu 50 dan saldo akhirnya itu 200.
Selanjutnya, akun sewa peralatan dibayar di muka. Saldo awalnya itu tidak ada, dan kemudian dimasukkan pada tanggal 3 Oktober 2020 di debit sebesar 1.200, dan tanggal 31 Oktober setelah disesuaikan itu dimasukkan ke kredit dan dikurang. Jadi hasilnya saldo akhirnya itu adalah 1.100. Baru peralatan kantor. Peralatan kantor saldo awalnya tidak ada dan dimasukkan saldo akhirnya itu 6.000. Selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Yang pertama, kas itu di debit 46.700, piutang usaha itu sebesar 10.000, perlengkapan sebesar 200, sewa peralatan dibayar di muka 1.100, peralatan kantor 1.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 20, utang usaha sebesar 1.500, utang gaji sebesar 50, pendapatan diterima di muka sebesar 2.000, beban yang masih harus dibayar sebesar 1.100, modal sebesar 16.820, prep sebesar 1.800, pendapatan jasa pembuatan software di kredit sebesar 12.300, pendapatan jasa pembuatan web sebesar 36.000 di kredit, beban peliputan profil bisnis sebesar 1.840, beban sewa kantor 1.100 di debit, beban sewa platform virtual sebesar 1.000, beban sewa peralatan sebesar 100, beban gaji sebesar 750 di debit, beban listrik air internet sebesar 850 di debit, beban perlengkapan sebesar 530 di debit, beban iklan sebesar 1.150 di debit, beban internet kantor sebesar 270 di debit, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20 di debit, beban lain-lain sebesar 350. Jadi total debitnya itu adalah 68.790 di debit, dan di kredit itu 68.790, dan hasilnya balance. Selanjutnya masuk ke neraca lajur. Neraca lajur itu tinggal memasukkan yang sudah kita masukkan tadi, seperti neraca saldo, penyesuaian neraca saldo sesudah penyesuaian, laporan laba rugi itu dicari dengan pendapatan dan beban. Laporan posisi keuangan itu ada harta, utang dan modal. Utang dan modal. Selanjutnya masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada pendapatannya itu sebesar 48.300 dan bebannya itu sebesar 7.900, dan dikurangi hasilnya itu 40.310. Yang kedua, laporan perubahan modal awalnya itu 14.000, penambahan modalnya itu 2.000, jadi total awalnya modalnya itu 16.820, dan laba bersih dikurang dengan prep, jadi hasilnya itu 38.510. Total modal awal ditambah total laba bersih yaitu 55.330. Yang terakhir, laporan posisi keuangan. Aktiva itu ada harta lancar dan harta tetap, dan ditambah mendapatkan hasil 58.980, dan pasif utang lancar dan modal ditambah mendapatkan hasil 58.980, dan hasilnya balance.